البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas semua kenikmatan yang dicurahkannya kepada kita, terkhusus pada kesempatan malam hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa menunaikan ibadah yang agung, yaitu salatul maghrib secara berjamaah. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin. Demikian pula kita bersyukur atas taufik yang Allah telah berikan sehingga kita bisa bermajlis kembali dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan sungguh ikhwani fillah, kemudahan, kenyamanan, keamanan merupakan nikmat yang agung yang wajib atas kita untuk mensyukurinya. Karena di sana ada saudara-saudara kita yang diuji dengan tercabutnya hal tersebut. Diuji dengan tercabutnya keamanan, dengan banyaknya pembunuhan, sebagaimana yang terjadi pada saudara-saudara kita di hari-hari ini di Palestina. Yang wajib atas setiap muslim maupun muslimah untuk ikut merasa prihatin, karena hal itu merupakan tuntutan ukhuwah imaniyah, tuntutan persaudaraan seiman, tuntutan persaudaraan di atas Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma." Permisalan kaum mukminin satu dan yang lainnya dari sisi tawadud, saling sayang menyayangi di antara mereka, cinta mencintai sesama mereka, wat tarahum, dan saling mengasihi di antara mereka. Kemudian ta'atuf, saling mengokohkan satu sama lain di antara mereka sebagaimana
Kain ketika butuh untuk dikuatkan, ikhwan, dia dilipat-lipat, dikatupkan satu ujung ke ujung yang lain untuk bisa menjadi kuat ketika dijahit. Ta'atuf. Dan permisalan kaum mukminin dari sisi cinta mencintai, sayang menyayangi, kemudian saling bahu-membahu, tolong-menolong, saling menguatkan seperti ibarat satu jasad. Apabila ada salah satu dari anggota tubuhnya yang merasa sakit, maka semua anggota tubuhnya ikut merasakannya. Dengan as-sahar wal hummah, dengan ikut tidak bisa tidur, dan juga dengan ikut merasakan demamnya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minun karajulin wahid. Kaum mukminin itu ibarat seperti satu orang. Idza ishtaka 'ainuhu ishtaka kulluh, wa idza ishtaka ra'suhu ishtaka kulluh. Apabila matanya sakit, maka ikut sakit semuanya. Apabila kepalanya sakit, maka ikut sakit semuanya. Ini adalah permisalan kaum mukminin satu sama lain, akhwani fillah. Oleh karena itulah apa yang terjadi di negeri Palestina pada hari-hari ini, dan sebagaimana telah kita ketahui, peristiwa itu terulang. Walaupun pada beberapa waktu lumayan didengar ketenangan, tapi di hari-hari akhir ini kita mendengar berita yang memprihatinkan dengan serangan yang begitu gencar dari orang-orang Yahudi. Tidak pandang bulu lagi apakah mereka itu warga sipil yang tidak bersenjata ataukah orang-orang dari kalangan Hamas. Yang para ulama kita membimbingkan bahwasanya ta'allum, akhwani fillah, perasaan ikut merasakan sakit dan ikut merasakan prihatin, ini merupakan hal yang harus ada, karena mereka saudara-saudara kita kaum mukminin. Jangan sampai kita tidak memiliki kepedulian sama sekali. Ketika kita mendengar yang demikian, hati kita ikut sedih, kita ikut merasa sakit. Ketika mereka dibantai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Yahudi dan orang-orang kufar lainnya. Demikian pula kita mengupayakan apa yang kita mampu. Yang bisa kita upayakan pada saat ini adalah dengan doa, adalah dengan berdoa. Maka jangan sampai sekedar doa saja kita tidak bisa. Karena ini menunjukkan betul-betul tidak ada kepedulian. Maka butuh untuk kita menyisihkan di dalam doa-doa kita, akhwani fillah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di sana, di Palestina. Demikian pula agar Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar serta berikan pertolongan. Dan juga kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hancurkan orang-orang Yahudi dan siapa saja yang bahu-membahu bersama mereka. Butuh. Karena
doa-doa kaum mukminin tidak akan terlantun sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pengkabulan bagi siapa saja yang mau meminta. Naam, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku dan aku akan mengkabulkannya. Jangan seorang menyangka bahwasanya doa itu tidak ada faedahnya. Nah, bahkan saat ini yang sangat penting untuk diupayakan dengan betul-betul kuat oleh kaum mukminin di semua belahan bumi yang ada adalah dengan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon agar Allah berikan penjagaan, keselamatan dan pertolongan. Nah, apalagi di negeri kita yang untuk mengarahkan bantuan pun tidak mengetahui lewat apa. Demikian pula terkadang yang hanya sekedar bermodal semangat taib dengan mengikuti apa-apa yang ada di media-media sosial, yang mau berangkat silakan menghubungi ini dan itu, ternyata diperalat oleh para irhabiyun, mereka-mereka dari kalangan khawarij maupun yang berpemahaman teroris dan seterusnya, tidak mengetahui. Terlebih lagi dengan perlawanan yang menonjol yang banyak didominasi oleh kelompok Hamas. Yang kelompok ini akhwani fillah, kelompok ikhwanul muslimin yang tidak memperdulikan keselamatan akidah, tidak memperdulikan kebenaran dalam tauhid maupun keimanan. Bahkan di antara sebab musibah yang menimpa kaum muslimin dari mereka-mereka yang tidak memiliki kesalahan dan dosa dari kalangan anak-anak, demikian orang-orang yang lemah dari kalangan wanita, di antara sebab musibah menimpa mereka ya kecerobohan dari kalangan ikhwanul muslimin tersebut. Di berbagai negeri ikhwan, musibah demi musibah sebabnya di antaranya mereka. Perang yang tidak berkesudahan di Yaman, di Libya, kemudian di Jazair dulu, ikhwanul muslimin, demikian pula Hizbut Tahrir memiliki andil yang sangat besar pada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Baik. Sehingga wajib juga untuk kita mengetahui bahwasanya keadaan yang demikian di antara sebab tertahannya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kecondongan kepada Iran. Bagaimana meminta untuk bisa terbebaskan negeri Palestina, demikian pula pembebasan untuk Masjidil Aqsa, tapi meminta bantuannya dan bekerja samanya dengan para pencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Syiah, bahkan Rafidhah Iran. Yang notabene Iran dan Yahud 11-12 ibaratnya. Mereka memiliki andil yang besar dalam menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Makanya akhwani fillah, jalan keluar hanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita di sana. Sisihkan dalam doa-doa kita ketika sujud
Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ihfadz ikhwanana al-mustad'afina fi Palestina wansurhum. Naam. Ya Allah, jagalah saudara-saudara kami yang lemah di Palestina dan berikan pertolongan kepada mereka. Karena mereka saudara kita muslim. Syekhuna Yahya hafizahullah taala dalam kalimat beliau beberapa hari yang lalu juga menegaskan, selama mereka berada di atas keislaman, tetap mereka saudara kita dan berada di atas kebaikan yang jauh dibandingkan orang-orang kafir. Memiliki hak untuk kita peduli, merasa sakit atas apa-apa yang menimpa mereka, dan juga mengupayakan sesuai dengan apa yang kita mampu berupa doa. Terkadang sebuah doa khonifillah bisa menjadi sebab keselamatan suatu umat dan kehancuran umat yang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam peperangan Badar, di mana kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 300-an, sekitar 318-an, sedangkan orang-orang kufar wal musyrikin saat itu 1000 orang. Sehingga kalau secara logika satu orang harus melawan paling enggak 3 lebih. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin bahwasanya jumlah itu bukan penentu. Kekuatan lahiriah bukanlah yang menjadi penentu kemenangan. Tapi semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguhnya kamilah yang akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari para saksi-saksi berdiri. Maka kisah yang masyhur akhwani fillah dalam sahihain bagaimana malam peperangan Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begadang berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kedua tangannya memohon, memelas tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, anjiz li ma wa'adtani. Tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku, yaitu kemenangan, pertolongan kepada kaum mukminin. Ya Allah, seandainya Engkau hancurkan sekumpulan hamba-hambamu yang sedikit ini, maka Engkau tidak akan diibadahi di muka bumi. Dalam artian karena memang kaum mukminin, kaum muslimin yang telah masuk Islam, mereka ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut, kecuali segelintir para sahabat yang memiliki uzur. Sampai selindang beliau terjatuh, beliau tidak menyadarinya. Karena kekhusyuan beliau dalam berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjaga beliau di belakangnya menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbak. Naam. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak. Wahai Nabi Allah, cukup engkau memohon kepada Rabbmu, karena sungguhnya Dia akan betul-betul menunaikan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwani fillah. Naam, ketika memohon pada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan
sepenuh hati. Dengan betul-betul khusyuk memohon, memelas. Maka ini butuh untuk kaum mukminin dan mukminat. Nah, di penjuru bumi ini untuk betul-betul tadarruk pada Allah, memohon agar saudara-saudara kita di negeri yang Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri para anbiya, ikhwan. Di tempat yang di situ terdapat masjid yang dibangun nomor 2 setelah Masjidil Haram. Tempat yang mulia. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan terkait negeri tersebut, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha. Barakna fiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami selamatkan Nabi Ibrahim, demikian pula Nabi Lut ke negeri yang kami berkahi. Disifati dengan negeri yang diberkahi. Padanya kebaikan yang banyak. Naam. Dan orang-orang Yahudi semenjak dulu mengklaim bahwasanya itu negeri mereka. Dan bahwasanya kaum muslimin telah merebut itu dan itu adalah kedustaan. Naam. Allah Subhanahu wa taala janjikan pertolongan ketika ada iman. Demikian pula ketika ada amalan saleh. Maka ini juga sebab berikutnya, ikhwan, setelah doa yang hendaknya kita wujudkan. Mewujudkan keimanan yang benar. Dan mewujudkan amalan saleh. Tidak dengan demonstrasi. Tidak dengan upaya-upaya yang lain yang menyelisih syariat. Bagaimana kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita menempuhnya dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa tempat dengan demonstrasi turun ke jalan-jalan, Save Palestina. Save Palestina. Menyelamatkan Palestina, khwanifillah, dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang khusyuk. Keimanan yang lurus, amalan saleh diperbagus. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Ini yang diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang Rafidhah, bukan orang-orang Syiah. Bukan mereka-mereka yang mencampur keislamannya secara zahir dengan kekufuran dan kesyirikan. Tapi Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan dijanjikan apa? Akan dijadikan sebagai khalifah. Dikokohkan mereka di muka bumi sebagaimana kokoh generasi-generasi sebelumnya. Diberikan tamkin sehingga mereka bisa menang di atas musuh-musuhnya. Diberikan kekokohan pada agamanya, dan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti untuk mereka setelah ketakutan yang menimpa mereka dengan keamanan.
Sehingga kalau kita mentadaburi satu ayat ini saja, ikhwan, maka cukup padanya kita melihat jalan keluar bagi semua muskilah yang ada di negeri-negeri Islam. Untuk tercapainya keamanan, tercapainya kekokohan Islam dan kaum muslimin, kembalinya kepada dua hal pokok tadi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Yang di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, kata Allah tabaraka wa taala. Tauhid sebab kekokohan. Tauhid sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, lemahnya dan jauhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, naam, di antara sebabnya kelemahan dari sisi tauhid. Naam. Maka upaya dan usaha yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah, yang dibimbing oleh para ulama-ulama sunnah, walaupun mereka dihina dan dicemooh, mereka orang-orang yang hanya cuma sekedar bisa ngomong. Mana andil secara nyata dalam perjuangan. Padahal yang mencemooh juga hanya berada di balik layar saja. Terkadang mereka malah mengumpulkan dana, memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Contohnya, ikhwani fillah, ikhwanul muslimin, ketika mereka memprovokasi manusia di Sona'a dulu. Nah, untuk melakukan pemberontakan kudeta. Nah, ketika Rafidhah menyerang mereka tidak bertahan 1 jam. Nah, dengan berbagai macam provokasi ini dan itu, kami sudah mempersiapkan senjata ini dan itu untuk melawan mereka. Nah, tidak sampai sehari sudah dikuasai. Karena bukan tauhid yang menjadi landasan. Tapi berbeda dengan para talabatul ilm di Dammaj. Nah, dengan persenjataan yang ada, tapi ketika yang mereka pertahankan adalah tauhid, 100 hari mereka bisa bertahan dengan bombardir yang begitu kuat, dan ketika keluar pun mereka keluar dalam keadaan mulia. Yang senantiasa orang-orang Rafidhah pun mengingat. Nah, sulitnya untuk mengalahkan Salafiyun. Maka kita, ikhwani fillah, sebagaimana nasihat para ulama kita, perbanyak berdoa. Nah, jangan sampai seorang meremehkan sisi doa. Nah, kalau untuk doa saja kita tidak peduli, nah, lalu di mana, nah, kepedulian kita? Karena ini konsekuensi keimanan. Nah, mengaku mukmin ketika ada saudaranya yang betul-betul tertimpa musibah yang besar, pembunuhan, pembantaian, genosida, sudah sampai pembantaian yang luar biasa. Nah, maka kok sampai kita enggan untuk mendoakan, maka sungguh ini merupakan ajiz dan kelemahan iman. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, matal mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Seperti bangunan yang saling menguatkan. Nah, seperti jasad yang ikut merasakan sakit. Nah, maka ini penting, ikhwani fillah, untuk saya ingatkan pada kesempatan malam hari ini agar jangan sampai kita lalai. Nah, jangan sampai kita lalai terkait masalah doa. Nah, Allah Maha mampu
untuk memberikan pertolongannya. Cuman kita butuh menempuh sebab turunnya pertolongan. Butuh menempuh sebab turunnya pertolongan. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan pertolongan sangat mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Musa alaihi salam bersama dengan kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman saat itu. Falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bayangkan ya khonifillah ketika dua pasukan telah saling melihat. Nabi Musa bersama Bani Israel lari menjauh dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang kuat. Kemudian ternyata mereka terpepet di ujung. Di depan mereka hanya lautan yang luas yang terlihat. Sedangkan di belakang mereka kaum Fir'aun yang semakin mendekat. Kalau secara logika tidak ada jalan untuk bisa selamat. Tidak ada jalan untuk bisa selamat. Tapi perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya mudah. Hanya dengan pukulan sebuah tongkat terwujudnya jalan keluar. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisa jadikan sebab yang paling remeh sekalipun untuk menjadi sebab keselamatan dan pertolongan. Kalau dilihat sebabnya, sebab yang sangat remeh, tongkat dipukulkan di lautan. Allah ingin itu jadikan sebab untuk menunjukkan kekuasaannya dan bahwasanya keselamatan itu memang semuanya pertolongan darinya. Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fanfalaqa fakana. Naam. Taib. Naam. Maka kemudian setelah dipukulkan ke lautan tersebut, naam. Jadilah terbelah lautan dan terpampanglah jalan keluar. Fakana kullu firqin qattautil azim. Naam. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang tertindas di semua tempat, terkhusus di Palestina. Dan agar Allah hancurkan orang-orang Yahudi dan siapa saja yang bekerjasama bersama dengan mereka dari kalangan kufar wal musyrikin. Baik. Dan juga di antara ahkam yang butuh diilmui terkait hal ini, banyak dengungan untuk kunut nawazil. Apakah disyariatkan kunut nawazil terkait yang demikian? Maka Syekhuna Yahya hafizahullah taala mengatakan siapa saja yang kunut tidak diingkari. Tapi tidak dikhususkan cuma pada sholat subuh. Karena kunut nazilah dibaca pada sholat yang 5 waktu. Cuman beliau juga ingatkan bahwasanya tidak semua peristiwa kemudian dilakukan kunut nazilah. Bahkan pada sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tentang kunut nazilah pada satu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah selama 1 bulan. Hanya kita dapati itu saja. Menunjukkan bahwasanya tidak semua peristiwa itu yang menimpa kaum muslimin, sebagaimana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak semua peristiwa yang menimpa para sahabat saat itu ketika perang-perang mereka Nabi terus-menerus kunut nazilah, tidak. Makanya kita berdoa dalam sujud. Kita berdoa pada waktu antara azan dan iqamah. Kita berdoa ketika
salat malam di sepertiga malam terakhir. Nah, waktu-waktu yang mustajab, jangan sampai lalai untuk kita sisihkan doa ikhwan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, terkait poin-poin akidah di sunnati wal jamaah yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam Syarhus Sunnah beliau. Yang terakhir kita sampai pada keyakinan ahli sunnah terkait fadailus sahabah. Terkait keutamaan para sahabat, di mana kita meyakini bahwasanya seutama-utama umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Dan setelah mereka sederetan para sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Naam, Talhah Ibnu Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, demikian pula Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf. Naam, Taib, Abu Ubaidah bin Jarrah, bersama dengan khulafa yang arba'ah ini, asyrun mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang terkumpul dalam satu hadis yang mendapatkan kabar gembira dengan surga yang mereka menempati urut-urutan keutamaan yang terdepan juga dari kalangan para sahabat. Kita lanjutkan. Tsumma afdalun nasi ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-qarnul awal alladhi bu'itha fihim al-muhajirun al-awwalun wal ansar. Wahum man sallal qiblatain. Dan seutama-utama manusia setelah mereka, yaitu para sahabat yang disebutkan tadi, 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga, adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, generasi awal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada mereka, yaitu kalangan muhajirin al-awwalun dan kalangan ansar. Siapa ini? Wahum man shallal qiblatain. Mereka itulah para sahabat yang mengalami salat menghadap 2 kiblah. Nah, menghadap 2 kiblah. Nah, dan awalnya kaum muslimin salat akhanifillah menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, 1 tahun lebih. Nah, menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus hukum tersebut dan diperintahkan kepada kaum mukminin untuk mengarahkan ketika salat kiblah mereka ke Masjidil Haram. Dan ini juga salah satu hal yang menunjukkan keutamaan Masjidil Aqsa. Nah, dalam hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan dalam As-Sahih, Abu Dzar bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul masjidi buniya fil ardi awalan?" Qala al-Masjidul Haram. Qala thumma madza? Qala al-Masjidul Aqsa. Qala kam bainahuma? Qala 40 sanah. Masjid yang mana di muka bumi yang dibangun pertama kali wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Kemudian setelah itu masjid apa wahai Rasulullah? Yaitu dijawab Nabi, Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara keduanya? Nabi mengatakan 40 sanah, 40 tahun. Nah, ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Masjidil Aqsa qadim, yaitu masjid yang termasuk yang sangat lama telah terbangun. Nah, taib yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan keutamaan khusus dengan berlipat-lipat
pahala bagi yang salat di sana. Dan juga diperbolehkan untuk kaum muslimin melakukan syaddur rihal, melakukan perjalanan berpayah-payah safar untuk mendatangi masjid tersebut demi beribadah di dalamnya. Sebagaimana diperbolehkan pada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa masjidi hadza. Tidak diperbolehkan untuk mengarahkan kendaraannya untuk safar, melakukan safar berpayah-payah, melakukan perjalanan demi beribadah pada suatu tempat kecuali ketika masjid. Itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Nah, dulu kaum mukminin di awal-awal kiblahnya menghadap ke Masjidil Aqsa, yang ke sana pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Juga penegasan tentang diberkahinya apa-apa yang di sekitar Masjidil Aqsa. Naam. Thumma afdalun nasi ba'da haula man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman aw syahran aw sana aw aqalla min dzalika aw aktsar. Kemudian seutama-utama manusia setelah mereka adalah siapa saja yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari atau sebulan atau setahun atau kurang dari yang demikian atau lebih. Dalam artian syarafus suhbah la yu'adiluha syai'. Yaitu siapa saja yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menempati deretan keutamaan. Kenapa? Karena keutamaan menjadi sahabat Nabi tidak terbandingi dengan sesuatu apapun. Walaupun cuma sehari menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka padanya keutamaan yang agung. Karena mereka generasi terbaik yang Nabi katakan, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat ridwanullah alaihim. Nah, ini secara umum para sahabat lebih utama dibandingkan generasi-generasi setelahnya. Adapun masing-masingnya antara satu dengan yang lain berbeda-beda tingkat keutamaannya sesuai dengan kadar keimanan dan amalan serta lamanya bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yakini itu. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, natarahhamu alaihi wa nadhkuru fadlah wa nakuffu an zallatihi wa la nadhkuru ahadan minhum illa bi khair. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku. Maka kita natarahham alaihi, yaitu mendoakan rahmat untuk mereka dan menyebutkan keutamaan mereka serta menahan diri dari membicarakan ketergelinciran mereka dan tidak menyebut seorang pun dari kalangan para sahabat kecuali dengan kebaikan. Berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila disebut para sahabatku maka tahanlah diri kalian, yaitu fa'amsiku, tahan, jangan sampai lidah kalian lancang untuk menyebutkan perkara-perkara buruk terkait para sahabat. Wa qala Sufyan bin Uyainah, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa. Sufyan bin Uyainah mengatakan, siapa saja yang berucap buruk terkait para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat, maka dia adalah sahibu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaita ihtadaita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabatku ibarat bintang-bintang, dengan mana saja engkau meminta petunjuk
yaitu meneladani, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Cuman untuk hadis yang terakhir ini, ikhwan, nah, dihukumi oleh Syekh Albani rahimahullahu taala maudhu'. Nah, semua jalan-jalannya lemah, tidak bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, dengan lafaz yang disebutkan di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya padanya Salam Ibnu Sulaim. Terkadang dikatakan Sulaiman. Nah, seorang yang matruk. Nah, sehingga lafaz tersebut sangat lemah. Kenapa? Karena terkandung padanya bahwasanya dengan mana saja dari para sahabat kita mencontoh, maka seorang akan mendapatkan hidayah, dan ini tidak benar. Karena para sahabat walaupun mereka memiliki kemuliaan, tapi apa? Kita tidak diperintahkan untuk apa? Untuk iqtida dengan satu persatunya. Sebab sahabat satu persatunya mereka tidaklah maksum. Tidak maksum. Yang maksum adalah ijma' para sahabat. Kesepakatan para sahabat, maka itu maksum, terjaga. Sehingga ketika para sahabat telah bersepakat pada suatu hal, maka itu hujjah. Makanya hadis ini, hadis yang sangat lemah, hadis yang sangat maudhu'. Dikatakan maudhu' bahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Pada kalimat ini ikhwani fillah ada beberapa poin yang diungkapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala terkait keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama yaitu zikru fadailihim. Nadhkuru fadlahum. Kita menyebut keutamaan mereka. Dan ini sepantasnya bagi kaum muslimin. Dan inilah yang menjadi kebiasaan ahli sunnah. Mengingatkan umat mulai dari yang kecilnya, demikian pula yang tuanya. Agar umat ini tahu punya generasi teladan. Kita kenalkan mereka dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Umar bin Khattab. Demikian pula para wanita, kita kenalkan mereka dengan Ummahatul Mukminin, wanita-wanita yang mulia. Kita kenalkan dengan para mujahidin dari kalangan para sahabat. Para ulama sahabat. Ini penting ikhwani fillah, agar anak-anak kita tumbuh dalam kecintaan terhadap orang-orang yang telah membela agama ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak kita tumbuh yang dikenal adalah apa? Hanya Thomas Alva Edison saja dari dulu. Yang dikenal orang-orang fasik, orang-orang kafir. Lupa tentang para sahabat yang mulia yang memiliki jasa sangat besar tersampaikannya Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah terkait ayat ini, hadhil ayah dalilun ala wujubi mahabbatis sahabah. Ayat ini merupakan dalil wajibnya kita mencintai para sahabat. Karena Allah memuji orang-orang yang datang setelah para sahabat yang sifatnya demikian, mendoakan para sahabat pengampunan dan memohon agar hati-hatinya tidak dijadikan benci kepada para sahabat. Karena kebencian kepada para sahabat alamat kecelakaan, penyimpangan. Maka butuh kita mengingat keutamaan-keutamaan mereka dan jasa-jasa mereka terhadap Islam. Kemudian mencontoh, meneladani ikhwan. Karena mereka kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebersihan hati dan semangat yang tinggi dalam beribadah. Kalau urusan dalam iman, keikhlasan dalam niatan. Setelah kita lewati sebagiannya terkait Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau terdepan dalam
beramal. Nah, demikian pula Umar bin Khattab dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencela seorang pun dari kalangan sahabatku, karena sungguhnya salah seorang di antara kalian seandainya berinfak semisal gunung Uhud berupa emas. Siapa saja yang pernah melihat gunung Uhud, gunung batu yang begitu besar, panjang. Nah, berupa emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan, tidak akan bisa mencapai nilai 1 mud yang diinfakkan oleh sahabat. Bahkan tidak mencapai nilai 1/2 mud. Apa yang membedakan akhwani fillah? Mereka berinfak 1/2 mud, tidak bisa dibandingi dengan infak kita walaupun 1 gunung Uhud berupa emas. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melipat gandakan pahala untuk hamba-hambanya. Tapi tentunya itu memiliki sebab. Di antara sebab utama karena keikhlasan yang ada mereka. Kemudian juga keimanan yang kuat yang ada pada mereka. Nah, kemudian poin yang kedua yang terkandung pada perkataan Imam Al-Barbahari tadi, akhwan, yaitu salamatul qulub alaihim. Wajib untuk kita menjaga hati kita agar selamat dari kebencian. Nah, jangan sampai hati kita terhadap para sahabat akhwan membenci walaupun sebagian personnya. Makanya di antara pelajaran yang sangat kita sayangkan pada beberapa kurikulum pelajaran pendidikan agama Islam dulu di sekolah, entah sekarang. Ketika membahas tentang para khalifah, dibahas apa-apa yang didengung-dengungkan oleh orang-orang Khawarij terkait kekhalifahan Utsman bin Affan. Ini menjadi racun yang masuk ke akidah anak-anak kita. Di masa Utsman, apa yang terjadi? Nepotisme. Kemudian, pada masa Utsman, beliau lebih mengedepankan kepada karib kerabat. Hal-hal yang buruk. Ini tidak pantas. Ini pengajaran yang buruk. Dan itu masuk dalam kurikulum dulu, dalam buku pendidikan agama Islam. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika anak-anak kita selamat dari yang demikian. Yang dengan label pendidikan agama saja isinya seperti itu. Apalagi yang labelnya tidak pakai agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah selamatnya hati mereka dan lisan mereka terkait para sahabat. Jadi jangan sampai ada kebencian sedikit pun, akhwan. Makanya harus betul-betul berhati-hati ketika seorang mengisahkan terkait para sahabat. Misalnya mengisahkan peristiwa yang terjadi misalnya pada peperangan Uhud, sebagian sahabat yang turun, yang menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga jangan sampai seorang ucapannya seakan-akan memunculkan kebencian kepada sahabat yang tergelincir tersebut. Karena mereka sudah bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka. Sehingga butuh hati-hati. Butuh hati-hati. Jangan sampai hati itu ada kebencian kepada seorang pun dari kalangan sahabat. Demikian pula lisan-lisan jangan sampai terucap hal-hal yang buruk terkait para sahabat. Dan poin yang ketiga, akhwan,
yang dicakup pada perkataan Imam Al-Barbahari tadi, yaitu al-kaffu amma syajara bainahum, menahan diri dari memperbincangkan secara berdalam-dalam terkait hal-hal yang terjadi di antara para sahabat. Nah, kita ketahui ya kawan, fitnah terbuka sepeninggal Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu. Dan itu telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang akan terbunuhnya Utsman juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan. Makanya Utsman saat itu akhwan menahan para sahabat yang lain untuk apa? Untuk membela beliau. Nah, untuk mengangkat senjata melawan orang-orang Khawarij saat itu. Karena Utsman tidak ingin gara-gara dirinya tertumpah darah yang lain dari para sahabat. Itu ijtihad beliau saat itu. Setelah mendengar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, tentang bala yang akan menimpa beliau. Nah, dan beliau bersabar atas itu. Dan setelah wafatnya Amirul Mukminin, nah, muncul fitnah, nah, mulai dari nah, fitnah yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang semuanya menginginkan kebaikan. Nah, Ali radhiyallahu anhu menginginkan untuk tetapnya khilafah terlebih dahulu. Kenapa? Karena perkara kaum mukminin tidak akan bisa diatur dengan baik kalau kekhalifahan belum ditentukan. Dan yang lainnya beristihad untuk pembunuh Utsman diadili terlebih dahulu. Nah, maka mulailah masing-masing akhwani fillah memiliki pengikut, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Yang pada asalnya juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan beberapa sahabat yang lain bergerak untuk islah. Sama sekali tidak ada di antara mereka yang menginginkan peperangan. Taib. Namun orang-orang munafikin yang mereka khawatir bersatunya para sahabat pada satu kata akan menghancurkan mereka. Mesti kalau para sahabat bersatu pada satu kata, pembunuh Utsman habis. Mereka sangat khawatir itu, kalangan munafikin, sehingga menimbulkan fitnah di tengah-tengah pasukan. Yang awalnya tidak ada keinginan berperang karena sebagian masuk ke kubu Ali, sebagian masuk ke kubu Ummul Mukminin Aisyah, sehingga melakukan penyerangan, sehingga ya namanya dua pasukan kemudian ada serangan, mesti saling mengira apa? Pihak sebelah yang menyerang satunya bertahan. Terjadilah apa yang terjadi akhwan, yang dinamakan peperangan Jamal. Kemudian juga perang Siffin. Yang para sahabat radhiyallahu alaihim pada peristiwa-peristiwa itu dikatakan oleh para ulama, mereka berputar pada salah satu dari dua kemungkinan, yaitu mendapatkan satu pahala atas ijtihad mereka, ketika ijtihad tersebut keliru, dan mendapatkan dua pahala pada ijtihad mereka yang benar. Karena para sahabat semua saat itu adalah ahli ijtihad. Itu yang diyakini ahli sunnati wal jamaah. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, ikhwan, kesimpulan yang ringkas dalam syarah Muslim, wa ammal hurub allati jarrat fakanat likulli ta'ifatin syubhah i'taqadat taswiba anfusiha bisababiha wa kulluhum udulun radhiyallahu anhum wa muta'awwiluna fi hurubihim. Adapun peperangan yang terjadi
Maka bagi masing-masing kelompok ada syubhah, yaitu ada sesuatu yang rancu pada mereka. Yang mereka yakini pembenaran terhadap diri mereka dengan sebab itu. Yang ingin menuntut pembunuh Utsman diadili dulu, mereka juga memiliki suatu landasan. Dan Ali yang saat itu ingin untuk khilafah kokoh terlebih dahulu, tegak terlebih dahulu juga memiliki landasan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya pada peristiwa-peristiwa itu al-haq bersama Ali radhiyallahu anhu pada ijtihad beliau. Al-haq bersama Ali radhiyallahu anhu. Tapi tadi para sahabat perkaranya berputar pada dua perkara. Antara dua pahala atau pahala sebab kulluhum udul. Semuanya para sahabat adil. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menginginkan kezaliman atau menginginkan ketidakadilan. Dan mereka muta'awilun, terjatuh dalam takwil pada peperangan yang terjadi tersebut. Karena memang peristiwa yang rumit, ditambah lagi masuknya orang-orang munafikin yang membuat runyam. Itulah yang menimbulkan peperangan terjadi. Usaha dari apa? Dari orang-orang munafikin yang masuk ke kedua belah kubu untuk menimbulkan kerusakan. Makanya keberadaan orang-orang munafikin di tengah-tengah kaum mukminin ini bala. Ini bala. Keberadaan mereka akhwani fillah bukan mengokohkan tapi menimbulkan kerusakan. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Seandainya mereka orang-orang munafikin keluar bersama kalian, tidak menambah kalian kecuali kelemahan-kelemahan, petaka dan musibah. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan dakwah ini, dakwah ahli sunnati wal jamaah. Kita dijauhkan salafiyun dari apa? Dari orang-orang munafik yang menimbulkan kerusakan di tengah-tengah dakwah kita. Dan ini juga di antara hal yang butuh untuk kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, akhwan. Agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan para perusak-perusak dakwah ini. Sebagaimana nasihat dari Syekhuna Adnan Al-Masqari hafizahullah taala untuk kita memperbanyak doa tersebut. Allahumma ajjil bizawali kulli mufsidin fid da'wah. Ya Allah, segerakanlah untuk hilangnya setiap pembuat kerusakan di dalam dakwah ini. Karena keberadaan mereka tidak membawa kebaikan bagi dakwah tapi merusak. Memalingkan mereka-mereka yang ingin mengetahui dakwah salafiyah. Menjadikan buruk pandangan manusia awamun nas terhadap dakwah ini. Tanfir, menjadikan manusia lari dari dakwah yang hak, ini merupakan kezaliman yang besar. Ini 3 poin pokok ikhwan apa yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala terkait para sahabat, yaitu untuk kita mengetahui keutamaan mereka. Kita menjaga hati dan lisan mereka dari berbicara buruk terkait para sahabat, kemudian apa? Kita menahan diri dari membicarakan hal-hal yang terjadi berupa peperangan-peperangan antar para sahabat tersebut. Dan kita yakini mereka semua ahli ijtihad, orang-orang yang adil, yang pada peristiwa itu, walaupun namanya dalam suatu perselisihan mesti yang hak itu satu. Yang hak itu satu, tidak berbilang. Cuman karena mereka ahlul ijtihad, yang hak mendapatkan 2 pahala, yang ijtihadnya keliru mendapatkan 1 pahala. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jal ayyuwafiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.